mencegah kerusakan yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Bagaimana kita mencegahnya? Lanjut. Ya, di sini saya akan lanjut ke topik pendahuluan yang berisi definisi, jenis dan fungsi. Pertama di sini ada definisi. Apa sih itu spring atau pegas? Seperti yang kita tahu, spring atau pegas adalah benda elastis yang berfungsi untuk berubah bentuk ketika ditekan oleh beban atau gaya dan akan kembali ke bentuk semula ketika beban tersebut dilepaskan. Lanjut. Lalu di sini ada fungsi pegas yang dimana kita tahu ini adalah fungsi umum daripada pegas itu sendiri. Yang pertama ada shutdown untuk mengontrol gerakan mekanis dan untuk mendistribusikan beban secara merata. Yang pertama di sini ada peredam getaran yang berfungsi untuk menyerap atau mengendalikan energi akibat guncangan atau getaran. Biasanya jenis pegas ini bisa kita temukan pada suspensi kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Lalu di sini ada fungsi kedua yaitu untuk mengontrol gerakan mekanis. Pegas digunakan dalam berbagai mekanisme seperti valve mesin dan sistem suspensi. Yang biasanya kita temui pada cylinder head yaitu valve spring. Yang ketiga untuk mendistribusikan beban secara merata atau mencegah konsentrasi tegangan pada satu titik dalam mesin. Lanjut. Ya, di sini ada jenis-jenis pegas atau spring. Di sini saya mengambil umumnya saja yaitu ada 4 jenis spring. Yang pertama ada helical spring atau spiral, yang kedua ada leaf spring, yang ketiga ada torsion spring dan yang keempat ada disc spring. Yang pertama helical spring atau pegas spiral adalah pegas yang berbentuk helix yang digunakan untuk menahan tegangan dan menahan kompresi maupun torsi. Biasanya kita temukan pada pulpen, lalu ada di spring pada pintu otomatis, dan juga ada top right atau kunci torsi. Lalu yang kedua ada leaf spring yaitu pegas yang terdiri dari beberapa tumpukan baja atau logam tipis yang disusun dan diikat secara bersama. Biasanya kita temukan pada truk-truk dan juga mobil bermuatan kapasitas besar. Lalu yang ketiga ada torsion spring yaitu spring yang berjenis torsi, yaitu pegas ini berbentuk seperti batang dan memiliki kemampuan untuk menyimpan energi saat terjadi putaran. Kita dapat melihat torsion spring ini pada reference ya, untuk alat-alat pada fastener atau alat-alat pengencang. Lalu keempat ada disc spring, pegas berbentuk cakram atau piringan dengan desain tikung yang dapat menahan beban besar dalam ruang yang terbatas. Biasanya kita temui pada transmisi. Lanjut. Di sini ada standar internasional dari pada pegas itu sendiri. Yang pertama ada ISO 10243. Biasanya standar ini digunakan pada pegas kompresi yang diperuntukkan untuk industri lah. Biasa fungsi dari standar ini sendiri adalah untuk mengatur spesifikasi pegas kompresi yang digunakan dalam cetakan industri, lalu untuk menentukan dimensi kekuatan dan gaya dan daya tahan pegas terhadap siklus kerja yang panjang. Lalu yang kedua ada STM A228. Standar ini mengacu pada mengatur untuk kawat baja karbon tinggi untuk pegas, mengatur material baja dan kekuatan tinggi yang sering digunakan dalam pegas, lalu memberikan spesifikasi mengenai komposisi kimia, kekuatan tarik dan ketahanan kelelahan. Lalu yang ketiga ada SME BPVC Section 1 dan 8. Standar ini mengatur untuk pegas dalam katup pengaman. Biasa kita temui pada safety panel, check panel, dan kebanyakan biasanya pegas ini kita temui pada sistem hidrolik. Ya, di sini ada proses manufacturing yang dimana langkah pembuatan pegas atau spring ada 4 langkah. Yang pertama pemilihan material. Pemilihan material ini material yang digunakan menggunakan baja karbon tinggi, baja panduan, stainless steel, chrome silikon atau chrome vanadium dipilih berdasarkan kebutuhan aplikasi. Yang kedua ada pembentukan, proses di mana bahan baku biasanya kawat baja atau batang logam dibentuk menjadi struktur pegas dengan metode tertentu. Yang ketiga ada heat treatment. Heat treatment ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan, elastisitas, dan ketahanan terhadap kelelahan. Yang keempat finishing. Finishing bertujuan untuk meningkatkan kualitas, ketahanan, dan performa pegas sebelum digunakan. Lanjut. Di sini ada pemilihan material. Pemilihan material yang digunakan
sifat kekuatan tinggi dan tahan terhadap suhu ekstrim, ketahanan pengolahan tinggi, dan cocok untuk mesin performa tinggi dan alat berat. Yang di sini ada yang kedua yaitu krom dengan vanadium yang memiliki sifat ketahanan tinggi terhadap pengolahan material, sifat mekanik yang stabil, dan digunakan dalam mesin otomotif dalam alat berat. Lanjut, desain pegas atau spring. Desain pegas atau spring diameter pada pegas mempengaruhi kapasitas beban, fleksibilitas. Pegas yang lebih tebal meningkatkan kekuatan, tetapi mengurangi fleksibilitas. Sedangkan pegas yang lebih tipis meningkatkan elastisitas, tetapi mungkin tidak menopang beban yang berat. Lanjut. Di sini ada proses the winding process, yaitu proses penggulungan melingkar adalah langkah mendasar dalam pembuatan pegas koil. Ini melibatkan pembentukan kawat logam menjadi bentuk kumparan yang diinginkan. Proses ini membutuhkan presisi dan kontrol untuk memastikan pegas yang dihasilkan memenuhi semua persyaratan, termasuk diameter, pitch, dan jumlah total kumparan. Di sini ada terbagi empat proses, yaitu di treatment, stress relieving, hardening, dan tempering. Ya, lanjut. Di sini ada proses grinding, coating, dan polishing. Grinding ini, proses ini bertujuan untuk mencapai dimensi yang presisi, kehalusan permukaan, dan bentuk geometri yang diinginkan. Coating ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korosi serta kausan, dan polisi ini bertujuan untuk meratakan bagian yang tidak rata atau kasar agar tampak lebih halus. Lanjut. Di sini ada testing, yaitu testing load test. Load test ini bertujuan untuk menguji apakah pegas itu dapat menahan beban maksimum tanpa mengalami deformasi permanen atau kegagalan mekanis. Yang kedua ada fatigue test. Fatigue test, pengujian ini bertujuan untuk menentukan umur pakai pegas dengan memberikan siklus pembebanan yang berulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengukuran dan perhitungan pada pegas atau spring. Baik, yang pertama itu memastikan dan berfungsi dengan optimal pegas tersebut dan menentukan parameter dan desain pegas. Habis itu menyesuaikan pegas dengan aplikasi spesifik dan mengoptimalkan material dan biaya produksi. Lanjut. Oke. Jadi di sini kita masuk di pengukuran. Apa saja sih yang diukur pada pegas atau spring? Yang pertama itu wear diameter. Apa sih yang dimaksud wear diameter? Wear diameter adalah ketebalan pada satu lingkaran pada spring atau pegas. Habis itu kita lanjut ke outer diameter. Outer diameter itu suatu lingkaran dari sisi kanan dari sisi kiri ke sisi kanan dari bagian luar gas tersebut atau spring. Yang ketiga, inner diameter. Inner diameter itu dalam bagian dalam spring dari sisi dalam kiri ke sisi kanan. Itu diukur berapa diameter. Habis itu kita akan masuk ke 4 trailing, yaitu berapa tinggi diameter keseluruhan dari pegas atau spring tersebut dari atas sampai ke bawah. Yang terakhir adalah jumlah koil. Jumlah koil itu satuan atau putaran lingkaran yang ada pada pegas itu kita jumlahkan. Ada berapa? Semisal sini ada 10, berarti ada 10 jumlah koil tersebut. Yang keempat, failure atau kegagalan. Kegagalan pada pegas atau spring terbagi menjadi 3, yaitu material defect atau kekurangan material, kemudian desain isu, masalah desain, dan terakhir operational faktor operasional. Oke, lanjut. Contoh pegas atau spring failure. Ini dia salah satu penyebab pegas.
yaitu pada material dan manufaktur. Material yang tidak sesuai, pegas menggunakan bahan dengan ketahanan kelelahan yang rendah atau tidak tahan terhadap lingkungan kerja. Lanjut. Yang kelima, pencegahan untuk menghindari kegagalan pegas atau spray. Oke. Pencegahannya yang pertama, gunakan material dengan ketahanan kelelahan tinggi seperti chrome silicon steel atau chrome vanadium steel. Kemudian desain pegas yang optimal. Tentukan diameter kawat, jumlah lilitan atau coil, dan pitch yang sesuai untuk mengoptimalkan distribusi tegangan. Yang ketiga, pengujian dan inspeksi rutin. Pengujian pada pegas dilakukan untuk memastikan bahwa pegas dapat berfungsi dengan optimal sesuai dengan spesifikasi desainnya. Yang terakhir, mematuhi standar dan regulasi. Pegas harus memenuhi standar internasional seperti ASTM, ISO, JIS, dan ASME agar dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.